Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya, kids, teens, youth, dan profesional. Dan dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Bermazmurlah bagi Allah, muliakan namanya Yesus Tuhan. Besar setiamu, agunglah karyamu, agunglah namamu Yesus.
menyambut kita bangkit berdiri bersama-sama. Tetap menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Glory. Dimuliakanlah nama-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hatimu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Karena Kau buktikan selalu sertaku, Kau telah membuktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari sekali lagi umat Tuhan dengan iman nyanyikan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Serukan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus,
dalam namanya. Mari sambil terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada sekali lagi. Serukan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pertemuan yang mengubahkan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjamah setiap hati kami, memerdekakan kami, membawa kami untuk lebih mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk Engkau. Jamahlah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar tanah hati kami Tuhan boleh menjadi tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Dan benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua dengan firman-Mu Tuhan, Kau berkati kami ya Tuhan, dan kami akan belajar firman-Mu, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar dengan tema pertemuan yang mengubahkan. Kita ambil dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, bahwa kedua murid Yesus yang keluar dari Yerusalem pergi ke Emmaus, mereka pergi sambil bercakap-cakap dengan muka yang muram. Mengapa mereka memiliki muka yang muram? Yang pertama karena mereka mengharapkan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang dapat membebaskan bangsa Israel. Namun kenyataannya para imam membunuh Yesus Kristus itu. Dan yang kedua, waktu mereka bercakap-cakap, mereka merasa bahwa Yesus kenapa tidak ada dalam kubur. Sehingga mereka sangat sedih, kenapa sampai mayat Yesus nggak ada. Dan yang ketiga, di sini kita melihat ada beberapa perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus dan bertemu dengan malaikat. Malaikat di sana berkata bahwa Yesus telah bangkit. Dan mereka bingung atas semuanya ini. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena murid Yesus itu yang bernama Kleopas dan temannya itu tidak memahami tentang apa yang dikatakan para nabi dan apa yang dituliskan dalam kitab suci. Dan yang kedua, mereka tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh nabi. Nah, kepercayaan kita akan menentukan setiap apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita perbuat.
Itu sebabnya kita harus mempercayai setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh memahami apa yang Allah mau kita lakukan. Nah, kalau kita melihat dari kisah ini, murid-murid tersebut, Kleopas dan temannya ini mengalami masa yang sedih, mengalami gundah gulana. Karena mereka berharap bahwa Yesus Kristus dapat menolong membebaskan bangsa Israel, tetapi kenyataannya tidak jadi. Dan dalam hal ini mereka berharap bahwa Yesus Kristus bisa memberikan satu pertolongan buat mereka. Tetapi mereka berpikir itu tidak bisa terjadi lagi karena Yesus Kristus sudah mati, bahkan mayatnya hilang. Namun mereka menjadi bingung karena mayat Yesus tidak ada dan kata perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus berkata bahwa Yesus telah bangkit. Nah, dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini kita dapat mempelajari tentang apa yang Yesus lakukan terhadap Kleopas dan temannya pada saat mereka sedang gundah gulana. Karena pada saat mereka sedang berjalan, Yesus Kristus bertemu dengan mereka dan Yesus Kristus melakukan beberapa hal sehingga mereka akhirnya merasakan satu perubahan. Nah, apa yang dilakukan Yesus terhadap Kleopas dan murid yang lainnya? Yang pertama, Yesus menemui mereka. Kleopas dan temannya sedang mengalami gundah gulana. Dan Yesus datang menemui mereka. Dalam Lukas 24 ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Yesus berinisiatif untuk bertemu dengan Kleopas dan temannya. Karena mereka sedang mengalami gundah gulana. Dan Yesus mau menghibur mereka, memberikan pencerahan atau memberikan pengajaran supaya mereka paham dan percaya apa yang dikatakan oleh para nabi dan yang tertulis dalam kitab suci. Nah, Allah sangat mengasihi manusia, itu sebabnya Allah selalu berinisiatif untuk menemui manusia. Beberapa contoh dalam Alkitab saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah selalu berinisiatif untuk menemui mereka. Bahkan kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain dalam Alkitab tentang perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus Kristus datang untuk menemui mereka. Pada saat Yesus menemui orang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa, Yesus sendiri menemui mereka. Ada begitu banyak contoh-contoh bahwa Allah berinisiatif untuk menemui setiap manusia. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Nah, pada dasarnya Allah selalu berinisiatif untuk menemui manusia. Tetapi seringkali manusia yang menolak untuk bertemu dan menerima Allah dengan berbagai alasan. Yang kedua, Yesus berjalan bersama mereka. Nah, dalam Lukas 24 ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, berjalan bersama Tuhan akan membuat kita lebih tenang, damai, dan pasti tiba pada tujuan dengan selamat. Sekalipun jalan yang kita tempuh melewati lembah kekelaman. Dalam Mazmur 23 ayat 3-4 menuliskan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan ini ditulis oleh Daud dan Daud sangat memahami tentang kebersamaan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dia yakin kalau berjalan bersama Tuhan maka apa yang dikerjakan pasti berhasil. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan menyertai sampai kepada tujuan. Nah, berikutnya yang ketiga, Yesus mengajar mereka. Dalam Lukas 24 ayat 27 dikatakan demikian. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Yesus di sini sedang mengajar kepada Kleopas dan temannya di dalam perjalanan mereka pergi ke Emmaus, dan Yesus mengajarkan mereka tentang apa saja yang ditulis dalam kitab suci dan apa saja yang dikatakan oleh para nabi. Karena Yesus Kristus adalah Sang Guru Agung. Dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Nah, tulisan J.M. Prince dalam karyanya Yesus Sang Guru mengemukakan 4 hal yang menarik tentang Yesus sebagai pengajar. Yang pertama, wewenangnya sebagai pengajar. Yesus sebagai Tuhan, Dia yang sanggup memberikan penjelasan yang tepat tentang apa saja yang ada di dalam tulisan-tulisan kitab suci. Karena Dia adalah Tuhan dan Dia pantas untuk mengajarkan tentang hal itu. Jadi Yesus memiliki wewenang sebagai pengajar. Yang kedua, menghadapi murid-murid dengan berbagai macam karakter. Yesus sebagai Guru Agung, Dia sanggup mengajarkan kepada setiap murid-murid yang begitu banyak karakter dan begitu macam latar belakang dari mereka. Sehingga Dia sanggup untuk mendidik setiap murid-muridnya untuk dapat memahami firman Tuhan. Yang ketiga, mengajar dengan tujuan yang jelas dan terus terang. Tujuan Yesus dalam mengajar ialah membentuk cita-cita luhur dan dalam diri daripada setiap murid-muridnya. Membentuk keyakinan yang teguh, memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Dan keempat, mengajar dengan visi yang jelas dan berkaitan dengan kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang bagaimana manusia dapat mencapai kerajaan Allah, memiliki motivasi yang benar dan berorientasi pada keselamatan. Nah, tujuan Yesus mengajar agar murid-muridnya memahami isi kitab suci dan percaya pada isi kitab suci tersebut, sehingga dapat memperoleh keselamatan dari Allah. Nah, berikutnya yang keempat, Yesus tinggal dan makan bersama dengan mereka. Pada saat Yesus tiba di Emmaus dan sudah waktunya malam, Kleopas dan temannya mengajak Yesus untuk singgah, untuk tinggal dan makan bersama. Di ayat yang ke-29 dari Lukas 24 sampai dengan ayat ke-30 dikatakan demikian. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Nah, di sini kita melihat Yesus tinggal dan makan bersama dengan Kleopas dan murid yang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ingin berdiam bersama dengan kehidupan dalam setiap manusia. Khususnya dalam hal ini kisah dari Kleopas. Dan duduk makan bersama-sama artinya membangun hubungan yang akrab satu dengan yang lain. Hubungan yang dekat. Tuhan mau kita membuka pintu hati kita untuk menerima Dia masuk dalam hidup kita dan akrab dengan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan demikian. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Yesus datang untuk mengetok setiap pintu hati kita. Apabila kita mengizinkan Dia masuk, tinggal di dalam kehidupan kita dan membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan satu ketenangan, mendapatkan satu perlindungan, persekutuan dengan Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 20 ini berkisah tentang gereja di Laodikia, di mana mereka menutup pintu hati mereka sehingga sepertinya Yesus adalah orang asing dari kehidupan jemaat. Tetapi pada hari ini kita belajar, mari kita membuka pintu hati kita. Dan pada saat Tuhan mengetok setiap pintu hati kita, mari kita izinkan Dia masuk ke dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, dan kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Dia. Dan saya percaya, kalau Tuhan ada dalam hidup kita,
apa saja yang kita perlukan, apa saja yang kita mau kerjakan, Tuhan pasti campur tangan. Nah, berikutnya, bagian kelima, Yesus memberkati mereka. Dalam Lukas 24 ayat 30 dikatakan demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saya percaya pada saat Yesus memecah-mecahkan roti tersebut dan mengucapkan berkat, Yesus sedang tidak berkata berkat kepada roti itu saja. Tetapi pada intinya, Yesus sedang mengucapkan berkat dan sedang memberkati orang yang memakannya. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan mau memberkati setiap kehidupan kita. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Allah sudah merencanakan untuk memberkati kehidupan manusia. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkan itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam ayat 28 dikatakan Allah memberkati manusia. Nah, pada dasarnya Allah selalu ingin memberkati kehidupan kita. Untuk itu mari kita mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Dan bukan hanya mendengarkan saja, membuka hati kita. Dan mulai melakukan perintah-perintah Tuhan tersebut dengan setia. Saya percaya kalau kita belajar untuk mendengarkan semua firman Tuhan. Dan kita mau membuka hati kita, mengizinkan firman itu mengubah hidup kita. Dan kemudian kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dengan setia. Maka berkat-berkat yang Allah janjikan bagi kehidupan kita akan terima. Nah, setelah Kleopas dan temannya ini, yang bersama-sama dengan Kleopas ini, bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Kalau kita memperhatikan baik-baik firman Tuhan ini, maka ada 4 hal yang terjadi setelah mereka bertemu dengan Yesus. Yang pertama, terbuka mata rohani dan mengenal Yesus. Pada saat kita mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kita mulai berjalan dan terus belajar firman Tuhan, maka mata rohani kita akan terbuka dan kita akan mengenal lebih sungguh siapa Tuhan kita. Pada saat penyataan Tuhan dinyatakan bagi kita, kita akan mengerti siapa Allah kita. Dan kita percaya kepada Dia. Kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Yang kedua, setelah Kleopas dan temannya ini ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Hati mereka berkobar-kobar. Ada gairah yang baru, ada semangat yang baru. Yang awalnya mereka sangat sedih, muram, gundah gulana. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, mereka mulai bergairah, ada semangat yang baru. Sehingga mereka mengalami satu perubahan, sukacita. Dan mereka mulai bersemangat lagi, tidak muram lagi. Dan yang ketiga, apa yang terjadi pada Kleopas dan temannya setelah ketemu dengan Yesus? Ada kekuatan yang baru. Saya percaya perjalanan 11 mil dari Yerusalem ke Emmaus itu sangat melelahkan. Dan mereka mendapatkan kesegaran yang baru. Terbukti mereka bersemangat dan mereka kembali ke Yerusalem. Untuk kemudian yang keempat, mereka mau bersaksi bagi setiap murid-murid yang lain bahwa Yesus Kristus bangkit. Dan mereka memberitahukan apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Mereka bersaksi kepada murid-murid yang lain. Jadi pada saat mereka bertemu dengan Yesus, Kleopas mengalami perubahan kehidupan. Mata rohaninya terbuka. Hatinya mulai berkobar-kobar. Ada semangat yang baru. Mereka tidak muram lagi, tidak gundah gulana. Bahkan ada kekuatan yang baru. Mereka pergi kembali ke Yerusalem pada saat itu juga. Untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus bangkit dan hidup. Nah, apa yang dilakukan Yesus terhadap Kleopas
dan murid-muridnya, murid yang lain yang bersama-sama dengan Kleopas. Ada 5 hal yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, Yesus menemui mereka. Percayalah bahwa saat ini Yesus mau menemui setiap kita. Mungkin saat ini kita sedang gundah gulana seperti Kleopas dan temannya. Tetapi pada saat Yesus datang, mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan kita mau belajar karena Yesus adalah guru agung. Dia yang akan mengajar kita, memberikan kita pencerahan, mengerti tentang penyataan-penyataan Allah yang ada, yang Tuhan berikan bagi manusia. Sehingga apa? Kita boleh memahami segala isi firman Tuhan. Dan firman itu akan memerdekakan hidup kita. Kita akan percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan berikutnya kita akan bahwa Yesus akan tinggal bersama-sama dengan setiap kita. Pada saat kita mengizinkan Dia masuk dalam kehidupan kita, Allah akan tinggal dalam kehidupan kita. Dan kemudian Allah akan memberkati hidup kita. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita mau belajar untuk membuka hati kita, mau belajar untuk memahami segala apa yang difirmankan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Bukan hanya berkat secara finansial, tapi berkat damai sejahtera, sukacita, bahkan keselamatan yang kekal kita akan terima dari Tuhan. Dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Itu sebabnya hari ini, mari kita buka hati kita, izinkan Dia masuk dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita, memperbaharui kita, dan Tuhan akan memberikan semangat yang baru untuk kita bisa sampai kepada tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Baik, mari sama-sama kita mau berdoa. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita dengar ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang mendengarkan Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini. Biar mereka boleh membuka hati mereka Tuhan. Dan biar firman-Mu masuk ke dalam kehidupan mereka. Dan firman-Mu itu akan memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Dan kami akan menerima hal-hal yang terbaik daripada Engkau. Dan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami digenapi ya Tuhan. Dan biar Tuhan kuasa-Mu terus berkuasa dalam kehidupan kami. Membawa kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, apa yang terbaik daripada Engkau, berkat-berkat-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami akan terima Tuhan. Dan biar kami tetap setia mengasihi Engkau sampai selamanya. Sampai Engkau datang. Dan kami boleh Tuhan terus bekerja, melakukan segala sesuatu seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu, dan kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari saya ajak kita menaikkan pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Juga semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan.
jemaat dan setiap saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.